kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 1. Pengertian IPS, 2. Pengertian IPS di sekolah dasar dan perbedaannya pada jenjang lain, 3. Kedudukan IPS dalam kurikulum di sekolah dasar, 4. Manfaat pembelajaran IPS di sekolah dasar, 5. Tujuan pembelajaran IPS di sekolah dasar, 6. Urgensi pendidikan IPS di sekolah dasar, 7. Ruang lingkup pembelajaran IPS di sekolah dasar, dan 8. Pendekatan serta metode pembelajaran IPS yang ada di sekolah. Yang pertama adalah pengertian IPS. Pengertian IPS menurut istilah adalah suatu kajian ilmu mengenai manusia dengan segala aspeknya dalam sistem kehidupan bermasyarakat. Sedangkan IPS menurut bahasa merupakan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan lingkungan sosial yang mempelajari tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat, tingkah laku manusia dalam masyarakat yang memiliki berbagai aspek, seperti aspek ekonomi, aspek mental, aspek budaya, dan aspek hubungan sosial. Menurut Susanto, IPS adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji berbagai disiplin ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang dikemas secara ilmiah dalam rangka memberi wawasan dan pemahaman yang mendalam kepada peserta didik, khususnya di tingkat sekolah dasar. Sedangkan menurut Satria, ia mengatakan bahwa IPS merupakan suatu ilmu pengetahuan yang memadukan sejumlah konsep pilihan dari cabang-cabang ilmu sosial dan ilmu lainnya. Kemudian ilmu-ilmu tersebut diolah berdasarkan prinsip pendidikan dan 2. Pengertian IPS di sekolah dasar dan perbedaannya pada jenjang lain. Pada dasarnya, IPS di tingkat sekolah bertujuan untuk mempersiapkan para peserta didik sebagai warga negara yang menguasai pengetahuan atau knowledge, keterampilan atau skill, dan nilai attitude atau value yang dapat digunakan sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah pribadi atau masalah sosial, serta kemampuan mengambil keputusan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan agar menjadi warga negara yang baik. IPS pada tingkat jenjang sekolah dasar menganut pendekatan terpadu atau integratif yang dikembangkan dan disusun, tidak mengacu pada disiplin ilmu yang terpisah, melainkan mengacu pada aspek kehidupan nyata peserta didik. Sesuai dengan karakteristik usia, tingkat perkembangan berpikir, dan kebiasaan bersikap dan berperilaku. Sedangkan IPS pada jenjang sekolah menengah pertama atau SMP menggunakan pendekatan korelasi yang dikembangkan dan disusun, serta mengacu pada beberapa disiplin ilmu secara terbatas. Kemudian, disiplin ilmu tersebut dikaitkan dengan aspek kehidupan nyata peserta didik sesuai dengan karakteristik usia, tingkat perkembangan berpikir, dan kebiasaan sikap serta perilaku. Sedangkan pada jenjang SMA menggunakan pendekatan terpisah di mana materi pelajaran dikembangkan dan disusun. Kemudian mengacu pada beberapa disiplin ilmu sosial secara terpisah seperti mata pelajaran sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, dan antropologi. Nah, dari penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa yang membedakan IPS di sekolah dasar dengan jenjang lainnya terletak pada kurikulum dan pembelajaran IPS. Pembelajaran IPS di SD yang masih bersifat terpadu, sedangkan di SMP pengorganisasian mata pelajaran IPS sudah mulai terpisah dengan menyesuaikan usia peserta didik. Lalu di SMA pembelajaran IPS dikembangkan dan disusun untuk mengacu pada beberapa disiplin ilmu secara terpisah, seperti antropologi, sosiologi, sejarah, dan masih banyak yang lainnya. Nah, yang ketiga adalah kedudukan IPS dalam kurikulum sekolah dasar. IPS merupakan mata pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial yang didasarkan pada bahan kajian geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, tata negara, dan sejarah yang memiliki tujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dasar yang berguna bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Pemberian materi di sekolah dasar diberikan oleh guru berdasarkan kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan IPS sendiri di Indonesia sudah terjadi beberapa perubahan. Di antaranya kurikulum IPS dari awal mulai tahun 1947 sampai tahun 2013.
Dari tiap-tiap perubahan itu mengalami peningkatan, di mana seorang guru dituntut untuk menyampaikan materi secara terpadu dan lebih sederhananya kepada peserta didik, dengan tujuan peserta didik dapat memperoleh ilmu dengan jelas yang disampaikan oleh guru. Yang keempat adalah manfaat pembelajaran IPS di sekolah dasar. 1. Pelajaran IPS membekali siswa untuk mendapatkan pengetahuan sosial yang nantinya bisa diterapkan langsung dalam kehidupan bermasyarakat. 2. Pembelajaran IPS membekali siswa untuk mendapatkan kemampuan menganalisis, mengidentifikasi, serta menyusul suatu alternatif dan memecahkan masalah sosial yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat. 3. Pembelajaran IPS melatih dan membentuk jiwa sosial kepada siswa serta melatih sifat teliti dan ekonomis. 4. Memberikan bekal kepada siswa untuk mengembangkan pengetahuan-pengetahuan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. 5. Mengajari siswa untuk mensyukuri kehidupan yang dimilikinya karena apa yang sekarang mereka jalani saat ini merupakan bagian dari proses-proses sosial yang harus dilewati. Yang kelima adalah tujuan pembelajaran IPS di sekolah dasar. Nah, secara umum tujuan pembelajaran IPS pada tingkat sekolah dasar untuk membekali peserta didik dalam bidang pengetahuan sosial. Adapun beberapa tujuan pendidikan IPS di sekolah dasar. Yang pertama, pengetahuan sosial yang berguna dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi dengan sesama warga masyarakat dan berbagai bidang keilmuan serta bidang keahlian. Yang ketiga, kesadaran sikap mental yang positif dan keterampilan terhadap pemanfaatan lingkungan hidup yang menjadi bagian dari kehidupan tersebut. Yang keempat, kemampuan mengembangkan pengetahuan dari penemuan ilmu pengetahuan sosial atau IPS itu sendiri sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keenam adalah urgensi pendidikan IPS. Pembelajaran IPS sangat penting karena di dalamnya memuat materi yang mempersiapkan serta mendidik siswa untuk hidup dan memahami dunianya. Menurut Eilis pada tahun 1991 bahwa alasan dibalik diajarkannya IPS sebagai mata pelajaran di sekolah karena 1. IPS memberikan tempat bagi siswa untuk belajar dan mempraktekkan demokrasi. 2. IPS dirancang untuk membantu siswa menjelaskan dunianya. 3. IPS adalah sarana untuk mengembangkan siswa secara positif. 4. IPS membantu siswa memperoleh pemahaman mendasar tentang sejarah geografi dalam ilmu-ilmu sosial lainnya. 5. IPS meningkatkan kepekaan siswa terhadap masalah-masalah sosial. Nah, dari pendapat Eilis ini, kita dapat menyimpulkan bahwasannya pentingnya IPS diberikan di sekolah dasar karena memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada pada peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi pada kehidupan sehari-hari, baik untuk dirinya sendiri maupun masyarakat. Yang selanjutnya adalah metode pembelajaran IPS. Nah, kali ini saya akan membahas tentang metode pembelajaran inquiry. Metode pembelajaran inquiry adalah suatu proses pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, dan analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Adapun tujuan dari metode inquiry adalah untuk mengembangkan sikap keterampilan dan kepercayaan siswa dalam memecahkan masalah atau memutuskan sesuatu dengan cepat. Kemudian mengembangkan kemampuan berpikir siswa agar lebih tanggap, cermat, dan juga membina serta mengembangkan sikap ingin tahu agar lebih mengasah kreativitas mereka. Keunggulan dari metode inquiry ini sendiri adalah model pembelajaran ini menekankan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang, sehingga pembelajaran lebih bermakna dan memberikan ruang kepada peserta didik untuk
belajar sesuai dengan gaya belajarnya mereka masing-masing, serta memfasilitasi berbagai karakter peserta didik. Namun, ada pula kelemahan dari metode inquiry ini. Yang pertama adalah sulit dalam mengontrol kegiatan dan keberhasilan peserta didik. Yang kedua, sulit dalam merencanakan pembelajaran karena terbentur dengan kebiasaan peserta didik dalam belajar. Dan yang ketiga adalah kadang-kadang dalam pelaksanaannya memerlukan waktu yang lebih lama sehingga menyulitkan guru dalam menyesuaikan waktu yang telah ditentukan. Menurut Muhyiddin, pada tahun 2007 ada beberapa tahap atau prosedur pelaksanaan langkah-langkah dari metode inquiry ini. Yang pertama adalah simulasi, di mana siswa diberikan rangsangan dengan mengajukan pertanyaan atau ajuran bacaan buku dan aktivitas belajar lainnya yang dapat mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Yang kedua adalah problem statement atau pertanyaan identifikasi masalah. Di sini siswa diberikan kesempatan oleh guru untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah dengan cara-cara yang relevan sesuai dengan proses belajar mengajar. Kemudian salah satunya dipilih yang dirumuskan dalam bentuk hipotesis. Yang ketiga adalah data collection atau pengumpulan data, yakni memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Kemudian adalah processing atau pengolahan data. Di sini peserta didik akan mengolah data dari informasi yang telah mereka kumpulkan sebelumnya. Yang kelima adalah verification atau pengujian, yakni melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar tidaknya hipotesis yang ditetapkan. Dan yang terakhir adalah generalisasi, yaitu menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum untuk sebuah kejadian atau masalah yang sama. Nah, untuk pembahasan yang terakhir adalah alat evaluasi serta instrumen yang tepat digunakan untuk menilai pembelajaran dengan keterampilan abad 21. Evaluasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, evaluasi dengan penilaian tes. Tujuan dari evaluasi penilaian tes ini adalah untuk mengetahui apakah seorang peserta didik telah menguasai atau belum menguasai bahan pelajaran yang telah diberikan. Oleh sebab itu, guru harus memperhatikan hal-hal dalam penyusunan soal seperti validitas, reliabilitas, objektivitas, dan efisiensi. Yang kedua adalah evaluasi dengan penilaian non-tes. Maksudnya adalah di sini siswa tidak terbatas pada aspek kognitif, tetapi mencakup aspek keterampilan dan juga aspek afektif. Dan yang terakhir adalah evaluasi dengan penilaian otentik. Evaluasi dengan penilaian otentik ini merupakan implikasi pemberlakuan kurikulum berbasis kompetensi terhadap penilaian hasil pembelajaran di sekolah ataupun tujuan dari penilaian otentik. Tujuan dari penilaian otentik adalah untuk menilai kemampuan individu melalui tugas tertentu serta meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, itulah tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.